Dan kalau semuanya ingin jadi employee, terus yang creating the possibility untuk orang working siapa? Dunia sekarang disruptif. Mindsetnya masih kayak mindset zaman kita muda yang ini. Jadi PNS aja biar jaminannya sama negara. Rumus-rumus itu kan agak nggak relevan lagi. Ya. Kalau teman-teman muda sekarang tidak punya mentalitas atau cara berpikir entrepreneur, itu seperti maju perang tapi nggak punya senjata, bukan sih bro? Hari gini Gen Z kalau kagak entrepreneurial, lu gimana mau ngadepin zaman? Bagaimana mau ngadepin kehidupan? Kalau kita tidak punya wawasan luas, kita cenderung akan pakai kacamata kuda. Setiap zaman itu ada metode, setiap metode ada zamannya. Daripada kita tuh beradu kekuatan kelemahan generasi, why not we collab? Selamat datang di Coolbiz sesi 2 dengan Sis Pinkan Margareta. Coolbiz itu ngomongin ilmu bisnis secara asik karena kita percaya setiap orang itu ada ilmunya dan setiap orang itu ada bisnisnya. Ya. Sis Pinkan itu thank you ya obrolan yang pertama tentang modalitas manusia ya. Nah sekarang kita pengen menukik ke Gen Z dan bisnis nih. Ya. Tadi kan Sis Pinkan kan katakan manusia itu kan dewasa nunggu 25 tahun kan. Nah itu artinya kayak teman-teman Gen Z itu kan tentu butuh perjalanan parenting kan. Nah tapi saya pengen menukik langsung ke Sis Pinkan ini, relevan nggak sih Gen Z belajar bisnis, Sis Pinkan? Sangat ya. Kita lihat dulu dari perspektif yang luas. Dengan jumlah penduduk dunia yang meledak dan Gen Z adalah salah satu proporsi besarnya kan. Banget. Berarti kan kalau manusia makin banyak butuh lapangan kerja kan. So value creationnya kan harus tuh. Kalau kita lihat secara populasi dulu dah. Ya. Mereka menjadi orang usia produktif di muka bumi yang lagi penduduknya banyak bener gitu. Fakta di depan mata itu. Itu kan jelas kan. Kalau usia produktif banyak terus nggak kerja kan bikin masalah. Pilihannya kan either you productive atau you bikin masalah kan. Ya begitu, karena begitu manusia lapar pasti bikin masalah. Nah itu dia. Kalau tidak bisa bekerja dengan baik begitu, tidak bisa make a living dengan cara yang baik, dan nanti bikin isu gitu kan. Ya masalah-masalah sosial lah. Kriminalitas, adiksi. I see. Kenapa? Karena pada usia produktif kan energi mental gede tuh bro. Energi terus mental. Dibanding nanti kalau kita aja kan udah berasa ya after 40 itu kan keinginan banyak gitu. Tapi aku udah mulai bikin list dan mulai menggugurkan ini gugur. Karena baterai kita tuh udah jadi limited kan. If you remember kita 20-ish mau begadangan 3 hari kan nggak apa-apa. List ini nggak ada, semua di depan mata jadi list. Badan tuh masih enak gitu dibawa perang gitu kan. Sekarang begadang 1 malam sakit 3 hari. Jadi fakta biologis juga real. Nah, bayangkan kalau mereka tidak punya tempat untuk berkarya, berkreasi. Dan kalau semuanya ingin jadi employee, terus yang creating the possibility untuk orang working siapa kan gitu I see. Kan di bangsa kita ini kan juga masih PR untuk creating entrepreneur kan. Nah, bukan cuma sekedar buka bisnis, tapi kayak adding value, cari solusi terhadap problem. Lalu solusinya punya value, jadi orang akan take it gitu kan. So saya pikir entrepreneurship atau entrepreneurial itu sesuatu yang mesti kita expose ke adik-adik kita ya, anak-anak kita di Gen Z. Jadi relevansinya hadir besar. Bahkan relevansinya tinggi ya. Tinggi ya. Dengan kalau kita bicara angle, sering kan sekarang dibilang dunia sekarang disruptif. Apa itu VUCA? Pergerakannya cepat, perubahan bisa terjadi tiba-tiba, geopolitik bagaimana, kebijakan di mana, perang di mana. Nah, kalau semuanya mindsetnya masih kayak mindset zaman kita muda yang ini, jadi PNS aja biar jaminannya sama negara gitu kan. Gitu. Kan? Atau
kerja sama orang, biar nanti punya pensiun. Ya. Rumus-rumus itu kan agak nggak relevan lagi. Ya, rumus-rumus itu jadi ya. Itu. Kalau tiba-tiba kayak belum lama yang perusahaan tekstil yang tutup. Sritek. Ayo mau apa coba? Oh iya, aku pusing juga sih mikirin itu sih. Iya kan? Maksudnya Bata. Sekian karyawannya itu gimana ya gitu kan. Itu Bata tutup, Sritek tutup. Maksudnya disruption bahwa apa yang tadinya kita pikir tidak akan pernah close, ternyata close kan? Nah, kalau teman-teman muda sekarang tidak punya mentalitas atau cara berpikir entrepreneur, itu seperti maju perang tapi nggak punya senjata, bukan sih bro? Ya. Di zamannya mereka ya. Ini eranya mereka. Kalau kita kan sudah sampai di level punya kompetensi, kita sudah punya posisi gitu kan. Ini si Pinkan ini luar biasa ya. Jawaban barusan itu jadi reflektif banget ke aku. Mengingatkan aku sih tentang memang ternyata hadirnya fase zaman ya. Ya maksudnya itu aku juga nggak nyangka insight-nya jadi seperti ini ya, bahwa bicara Gen Z dan entrepreneurship, Gen Z dan bisnis itu relevan banget sih dikaji, ditelaah dari konteks fase zaman yang hadir. Ya aku insightful-nya jadi gini nih. Ya hari gini Gen Z kalau kagak entrepreneurial, lu gimana mau ngadepin zaman, bagaimana mau ngadepin kehidupan? Betul. Aku insightful banget sih sampai ke situ begitu. Betul. Nah, aku pengen pertajam lagi gini. Tetapi kan kalau di entrepreneurship science-nya sih ini udah clear. Kalau kita di entrepreneurship science kan punya definisi yang luhur. Yang ya katakanlah misalnya value creation determination. Kamu jadi entrepreneur ya untuk value creation. Kita bisa sentuh dengan keluhuran itu. Nah, tetapi kan pada tataran praktis kan muncul stigma, muncul pandangan, ngapain lah Gen Z belajar bisnis, nanti mata duitan lagi. Jadi eliminatif sama orang lain. Kalau gue bisa mengeliminasi orang lain biar gue untung, kenapa enggak? Udah Gen Z itu yang penting yang rohani aja, yang wisdom aja, yang ya itu gimana tuh kita memotret dikotomi perspektif seperti itu? Saya jadi melihatnya kalau kita terjebak di pola pikir itu, kita tidak melihat manusia itu komprehensif. Kembali ke percakapan bahwa manusia itu kompleks loh. Iya. Nah, memang gini, jebakan ini disebutnya bias kognitif ya. Kalau kita tidak punya wawasan luas, kita cenderung akan pakai kacamata kuda. Misalnya kita hanya melihat, oh yang bagus itu kalau Gen Z itu spiritual saja. Loh, spiritual itu kan hanya salah satu aspek. Kalau bahasa saya gini bro. Urusan masalah spiritual diselesaikan secara spiritual. Urusan jiwa diselesaikan jiwa, urusan tubuh diselesaikan tubuh. Contoh, kalau orang tuh lambungnya lapar, butuh makan butuh duit, butuh beli. Itu nggak bisa diselesaikan dengan berdoa. Ya kita harus jujur clear melihat itu. Itu artinya kan manusia ya mungkin kalau dibilang oh ya tapi dulu ada loh bisa dikirim burung gagak mendatangkan makanan gitu misalnya pada zaman nabi-nabi. Loh kan zamannya beda. Kalau sekarang bisa nabrak drone. Sekarang kan ketika ilmu pengetahuan berkembang, which is I do believe science itu juga sesuatu yang come from the highest power. Yang dia izinkan untuk itu terekspos. Berarti kan gini, ya udah jangan cuman minta saya ngerjain ya. Apa yang sudah kau tahu, you make it happen lah, gitu kan? Iya dong. Actually ya. Nah, artinya sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang, di zaman apa kita sebutnya digitalisasi 5.0 gitu ya. Ya memang kita harus komprehensif dan kompleks melihat kehidupan, sehingga ketika melihat teman-teman muda itu kita jangan parsial. Memang menjadi manusia Gen Z zaman sekarang tuh jadi kelengkapannya kayak banyak gitu. Kayak fiturnya tuh banyak. Kayak pramuka zaman dulu kan, banyak tempelan prestasi. IQ yang baik kita perlukan. Sering orang bilang gini kan, IQ nggak penting, butuhnya cuman kecerdasan. Ntar dulu. Kalau IQ-nya jongkok banget juga susah kali gitu. Maksudnya orang sering kali meniadakan yang satu ketika yang satu muncul. Bagaimana jika melihatnya ini tuh layer-layer gitu loh.
Iya, iya. IQ is important still gitu. Kita juga nggak mau anak kita punya IQ-nya 60 gitu. Nggak bisa mikir bro. Iya. We still want them di 90. Kalau rata-rata itu kan 90. Cuman faktanya anak sekarang IQ 130, 40 sampai 50 banyak banget kan. Saya banyak pegang psikotes. Oh begitu. Banyak. Artinya secara gizi itu sudah meningkatkan IQ. Tentu ini tidak berlaku bagi yang kaum yang miskin dan masih ini ya. Tapi basically kalau middle up pintar-pintar bro. Nah nanti urusannya begini, kecerdasan emosinya gimana? Itu yang pakai istilahnya bro tadi, keluhurannya gimana? Iya. Apakah mereka demi mendapatkan keuntungan terus cia orang kan gitu? Betul. Atau mereka punya emotional intelligence, punya kecerdasan sosial. Iya. Bahwa kalau mau bisnis tuh isunya bukan cuma cari cuan sendiri. Iya. Tapi bagaimana bisa buka opportunity buat orang-orang working dan adding value kan gitu. Oh iya. Makanya aku terpantik nih dengan statement barusan. Iya, dalam arti kata ya justru mumpung Gen Z, ajarkanlah bisnis. Ajarkanlah bisnis dalam konteks nilai-nilai. Karena kalau udah di level real life kehidupan kan, orang melakukan bisnis untuk survival. Demi survival orang bisa eliminatif, mengalahkan orang lain, curang dan sebagainya kan. Nah mumpung Gen Z nih, kita bisa propose value. Dan makanya. sebenarnya Gen Z itu ya bro, dengan pergerakan dunia yang kalau bro pernah dengar equality, diversity, di generasi mereka lebih peka loh daripada generasi kita. Mereka tuh lebih lebih open kepada perbedaan. Kalimat yang lagi viral lately kayak we listen we don't judge gitu. Oh, I see. Itu kan showing bahwa mereka merindukan satu dunia yang people tuh bisa beda-beda loh. Jangan you reject people hanya karena gitu kan. Sebetulnya itu salah satu kelebihan yang menurut saya kita yang lebih tua nih mesti belajar sama mereka. Iya sih. Mereka lebih cair kok bro. Iya, aku juga ngelihat anak aku juga, ya aku kan dan istriku tentu akan selalu value creation ke anak-anak kami. Tapi kadang-kadang juga kita itu ngedapetin mereka punya standing sendiri dan bagus. Dan kita sadar kita nggak pernah ngajarin ini nih. Tapi kok mereka udah standing di value itu sih. Exposure dari media. Iya. Exposure dari media kan? Iya. Itu kuat sekali. Kan gini, kalau zaman kita dulu gap knowledge orang tua dan kita tuh nggak gede. Kenapa? Nontonnya televisi yang sama kan? Loh iya sama kan? Televisi yang sama, konten yang sama. Ya, dan TV pun cuma satu keluarga. Sekarang each of us punya gadget. Yang di follow kita sama di follow anak kita beda. Iya. Jadi kan sebetulnya di kepala masing-masing tuh ada kayak perpustakaan gitu ya. Yang beda-beda. Jadi depends. Library to library nih kalau lagi ketemu. Saya kadang-kadang kalau misalnya dapat klien anak teens gitu ya. Yang dulu waktu saya jadi psikolog nggak pernah diajarin. But then kan dulu diajarin kita mesti tahu nih sejarah hidup dia gitu. Salah satu yang saya tanya adalah show me, kamu main Instagram atau main TikTok, kamu follow apa? Oke. Karena dari situ kita bisa peta profiling. Nggak ada itu dulu. Karena kan kita nonton dunia dalam berita sama semua. Dulu mah pukul rata aja. Oh, anak kelas 6A, anak kelas 6B. Komunalitas aja. Pernah gini nggak bro? Kayak misalnya zaman kita artis tuh siapa? Misalnya kita sebut nama, semua menganggap itu artis di Indonesia. Iya. Ya kan? Coba sekarang, kadang-kadang saya jalan gitu sama mahasiswa. Bu itu ini loh Bu, itu artis loh. I don't know. Tapi bagi dunia circle mereka itu artis. Kita nggak tahu. Dan kebalikannya Sis Pinkan. Betul. Sesuatu yang kita anggap semua orang udah tahu itu artis, di dunia mereka siapa? Nah itu loh. Itu kan. Itu tantangan kita untuk kalau kita bicara generasi, kita bicara parenting, humbleness untuk mengerti bahwa masing-masing di kepala kita nih beda loh. Ya. Parenting kita tahan dulu. Tapi artinya gini Sis Pinkan. Aku jadi terinsightful gini. Wow, ternyata sudah semodalitas itu ya mereka. Teman-teman Gen Z ini kan, anak-anak saya Gen Z ini.
Aku pengen terus jahit ini antara tentang edukasi bisnis atau pembelajaran bisnis buat Gen Z ini dengan kembali ke modalitas mereka nih, Sispinkan. Jadi dalam konteks insight Sispinkan ataupun keilmuan Sispinkan, itu edukasi bisnis yang bisa dikembangkan dengan mereka terkait dengan kondisi modalitas psikologi mereka, neuroscientific kondisi mereka, itu wisdomnya atau insightnya gimana sih? Kalau dikunci dulu kan satu, Gen Z itu digital native. Oke. Itu label paling topnya. Artinya mereka generasi yang lahir di zaman digitalisasi sudah ada. Kalau kita kan masih imigran ya bro. Ya kita imigran sih. Kita imigran. Ini kaitannya begini, semakin dini mereka terekspos kepada digitalisasi, konstruksi, kalau kita bicara neuroscience, konstruksi bagaimana sinaps-sinaps terbentuknya tuh beda. Oke. Misalnya yang paling sering sekarang kita lihat fenomena di lapangan tuh kan attention span-nya mereka pendek. Makanya, Ya iya dong, orang dari kecil kalau misalnya katakanlah 2 tahun lihat YouTube, terus dia 4 menit dia bosan, dia bisa geser kan? Ya otoritatif sama media dan kontennya. Betul. Dan media-media itu kan juga nggak panjang-panjang gitu kasih ininya. Nah, artinya kalau misalnya kita bertanya, mungkin generasi kita akan mengeluhkan, oh anak sekarang nggak bisa konsentrasi. Ntar dulu, saya kasih. Nah, makanya. Kasih pause dulu gitu. Pernah lihat nggak? Ini saya punya tim ya di kantor tuh anak Gen Z. Saya tuh salut lihat dia bisa kerja. Dia bisa buka 4-5 Windows. Dan workingnya tuh bisa pindah-pindah. Saya paling kuat juga 2. Gitu. Jadi gini, plus minus. Kita generasi yang besar dengan buku, besar dengan komik, besar dengan majalah. Yang artinya kita bisa konsentrasi lama gitu ya. Go deep gitu. Tapi kalau kita sekarang di zaman digital, kita tuh ketinggalan, larinya kurang cepet. Karena akan terlalu sekuensial kan? Iya, terlalu sekuensial. Sementara teman-teman Gen Z, mungkin kekurangannya adalah kurang terlatih untuk go deep. Iya. Tapi kemampuan mereka untuk lihat helikopter view dengan cepat, connecting ini dan itu cepet. Nah, entrepreneur kalau lihat peluang kan mesti cepet tuh. Iya, itu salah satu strength side-nya ya sebenarnya ya. Nah, artinya kalau buat saya gini, daripada kita tuh beradu kekuatan kelemahan generasi, why not we collab? Iya. Karena artinya, makanya kalau di kampus kami tuh di psikologi terutama, kita dengan sadar mendesain, kalau misalnya nanti mau rekrut tim baru, kita udah taruh umur-umurnya. Kita nggak mungkin lagi, kita udah bilang kita nggak mau rekrut yang seumuran udah 40-ish. Karena untuk kepentingan institusi, kita butuh fresh blood. Meskipun kadang-kadang kita yang lebih senior tuh mesti kayak, teach the young generation untuk lebih soft kalau komunikasi, karena mereka terbiasa egaliter, jadi kadang-kadang suka lupa nih ngomongnya sama siapa. Gitu. Nah, saya pikir instead of kita mempermasalahkan strength weaknesses, why not kita lihat masing-masing generasi punya strength. Iya. Dan aku kita setuju banget sama itu. Working together with that, gitu. Kita belajar dari mereka belajar dari kita, toh? Iya, Sispinkan, aku juga pernah diwawancara tentang Gen Z sih. Kok impresi di hatiku kok terlalu stigmatis. Betul. Dunia kita ini terlalu stigmatis melihat teman-teman adik-adik atau anak kita Gen Z ini. Makanya tadi aku dapat wording yang sakti banget sih. Kenapa kita nggak collab aja gitu. Nah, punten Sispinkan, aku pengen go deep lagi ya. Jadi ada 2 pertanyaanku. Untuk mereka teman-teman Gen Z ini bisa go deep itu metodologi atau treatment apa sih yang bisa kita bangun menurut Sispinkan? Give them project. I see. Trust. I see. Dan it's okay to fail kan sebenarnya. Nah, kadang-kadang our generation itu terlalu ingin semuanya nggak ada failure gitu. Segitunya. Padahal kan kalau kita lihat sekarang ya, cara kerja apps itu kan
Bukan perfect dulu baru di launching kan? Iya. Kayak along the way aja. Nanti ini trial phase 1 gitu. Iya. Lalu nanti dapat feedback gimana gitu kan? Iya. Zamannya kan begitu sebenarnya. Zamannya begitu. Iya, di kita aja kan kebijakan bisa di trial error. Belok nih. Nggak berasa soalnya. Iya. Waktu berasa tahun berapa? Waduh. Iya, oke. Tapi poinnya begini, kita hidup di zaman yang sebetulnya lebih membuka ruang-ruang untuk fleksibel. Tentu mitigasi resikonya juga mesti dihitung. Jangan sampai yang eksperimen tapi dampaknya tuh destruktif gitu. Iya. Janganlah gitu. Iya. Tapi ruang-ruang untuk bereksperimen itu perlu ada kan. Jadi kalau ditanya bagaimana supaya teman-teman Gen Z belajar bisa lebih deep, gini, yang perlu kita sadari gini, Gen Z itu kan kalau soal akses informasi unlimited. Kenapa salah satu yang sering Gen Z bilang, wording yang sering mereka muncul itu kan overthinking. Ya. Kenapa? Kebanyakan informasi. Kepintaran lo. Kebanyakan di sini, tapi nggak eksekusi. Actually mekanismenya itu ya, artinya kalau dikasih project teraktualisasi. Experience kan? Ya. Generasi kita sebaliknya, kita dulu lack of information. Iya, banyak praktek. Tapi kosong. Tapi kita belajar dari lapangan kan. Kayak misalnya kita dulu pergi kemana gitu. Ya kita nabrak dulu tersesat baru cari tahu orang kan. Yang nggak ada knowledge modality lah. Betul. Nah ini tuh sekarang ekstrim. Anak sekarang knowledge modality-nya penuh, bingung mau kemana. Kenapa mereka overthinking dan anxious? Kalau psychological verbs-nya gitu. Ya karena tahu terlalu banyak. Gitu. Nah yang kita bisa lakukan buat mereka adalah menciptakan ruang-ruang di mana yang kamu tahu dicoba yuk. Diimplementasi yuk. Nanti setelah diimplementasi lesson learn-nya apa? Apa yang bagus, apa yang masih bisa diimprove? Kan questionnya selalu begitu kan? Nah gitu. Siap, Sis Pinkan. Pertanyaan terakhir untuk sesi ini. Nah sekarang gimana perspektif Sis Pinkan terkait dengan Gen Z dan uang, Gen Z and money gitu, terkait dengan psychology modality maupun neurocondition modality. Ya, nah ini ada satu konteks yang kita perlu angkat juga. Ya memang kan kita sekarang nih dunianya ismenya kapitalis dan materialis. Iya. Iya kan? Iya. Ada apa ya istilahnya, ada satu dorongan untuk orang tuh kemudian diukur hanya dari materinya saja. Yeah. Saya sih nggak bilang bahwa seluruh dunia begitu. Saya kira tetap ada ruang-ruang di mana value as a human itu disuarakan, entah melalui budaya, entah melalui agama atau human touch-nya. Tapi memang harus kita akui industrialisasi, digitalisasi itu kan mendorong kapitalisme dan materialisme. Itulah zaman yang juga dihadapi oleh Gen Z. Nah, kalau ditanya bagaimana relevansinya dengan mereka dan cara berpikir tentang uang, makanya kenapa literasi finansial kalau sekarang saya selalu bilang very early. SD besar aja udah mesti loh. Jangan membiasakan anak tuh gak kenal nilai uang. Dan sekarang kan gampang sekali. Kalau misalnya bayarnya selalu pakai itu digital, gak mikir kan? Iya. Nggak kelihatan loh uangnya loh. Iya. Mereka nggak punya experience. Nggak kelihatan, nggak terasa berkurangnya loh. Nggak terasa loh. Apalagi kalau di support terus sama parentsnya kan, unlimited saldo gitu. Nah, value of money itu perlu sejak dini sekarang. Itu. Jadi financial literacy itu. Kemudian teman-teman muda itu juga perlu melihat value uang dalam kehidupan manusia itu apa? Apakah uang merupakan tujuan utama atau uang merupakan alat untuk better life? Nah ada satu research, Bro Pin pernah dengar nggak riset dari Harvard Longitudinal Study 84 tahun. Wow, lama sekali. Yang dilakukan oleh research centernya tuh adult study, jadi memang perkembangan orang dewasa. Dari tahun 1930-an generasi perisetnya udah generasi keempat. Longitudinal artinya ada orang yang diikuti sampai umur 90-an. Wow, iya. Menjawab satu pertanyaan, what makes people happy?
Oke. What is the key of happiness? Oke. Jawabannya, kan itu risetnya dilakukan kayak 2 tahun sekali mereka isi assessment, berapa tahun sekali Periodik. diperiksa kesehatannya. Jadi akhirnya jawabannya begini, long story short. Not money, not fame, bukan juga jabatan, karena salah satunya itu pernah jadi presiden US kalau nggak salah. Oh. Gitu. Tapi good relationship with another human being. So kayak saya pikir, ingetin dulu kalau kita sekolah, manusia adalah makhluk individual dan makhluk sosial gitu ya. Ya that's true. Yang make us healthy, happier, itu relationship with human. Ya itu mau disebut pasangan, keluarga, atau bahkan gitu ya, dalam riset itu bahkan gini, kalau kita beli kopi nih, terus kemudian kita say nice thing gitu, good morning, kayak kalau kita di beberapa kafe kan dilatih untuk gitu ya. Good morning, terus ditulisin tuh have a good day. Itu tuh ternyata boosting our happiness. Oh. Oke. Jadi kalau young people knowing that, mereka akan bisa mengerti bahwa ya money itu necessary. Tapi money itu bukan tujuan utama. If you have money, you can have a good relationship with people, you can help people, kan gitu. Ya. Kalau nggak punya uang juga bokeh juga sih ya. Maksudnya bisa keluarga kalau nggak punya uang bisa terjadi kerusuhan gitu kan, karena kemiskinan. Kan? Money is necessary, tapi money itu tools untuk well-beingnya human. Jangan lupa itu. I see, Sis Pinkan. Kita mau masuk sesi 3. Ya. Ini insightful banget. Saya ke kamera nih. Enggak. Aku speechless ya ketika beliau sampaikan pandangan-pandangan tadi ya. Jadi berkelindan Sis Pinkan. Berkelindan. Jadi aku muncul narasi seperti ini. Setiap zaman itu ada metode, setiap metode ada zamannya. Ya. Dulu kita tuh ngelihat uang itu kayaknya gimana gitu ya, agak memberhalakan uang. Karena dulu generasi saya, generasi papa saya memang itu era kita masih miskin. Masih miskin. Nah sekarang kalau kita tadi dengarkan dari Sis Pinkan, bahwa sekarang zaman udah semaju itu. Nah artinya buat kita para orang baik, ayo rebutlah buat teman-teman Gen Z ini, inilah justru ruang buat kita untuk memberi nilai luhur terhadap uang itu. Kita bisa bilang ke teman-teman Gen Z, kalau lu banyak uang, lu bisa banyak nolong orang. Kalau lu banyak nolong orang, your happiness itu pasti tinggi. Nah artinya teman-teman ini kan kita technical nih, artinya mereka nanti akan terexperience kan bahwa ketika mereka dalam mindset mereka nolong orang itu akan bikin saya bahagia. Karena kalau dia udah bisa nolong orang, nggak mungkin ekonominya tidak cukup. Nah pada konteks berpikir itulah sebenarnya kita bisa menjadi tuan atas uang kita. Gen Z bisa menjadi tuan atas uangnya. Nah itu insight yang bisa kita coba petik dari sesi 2 dengan Sis Pinkan ini. Nanti kita akan perdalam lagi bagaimana melakukan parenting bagi Gen Z yang ingin belajar bisnis. Sampai jumpa sesi Kulbis sesi 3. Memanjakan, itu tuh nggak menyayangi loh, itu kayak mengkerdilkan sebenarnya. Ibarat kalau tanaman tuh kayak di bonsai itu loh, cantik tapi nggak produktif kan. Makanya belajar itu kan sekarang kita long life learning kan. Summarize pakai bahasa sederhana, aku dicintai, aku mandiri, dan aku bisa. Lu mau jago bisnis, oke. Determinasinya lakukanlah itu untuk share of love. Semakin sukses kamu dalam bisnis, semakin banyak cinta terpancar dari bisnismu. Seringkali kita di rumah, orang tua itu kan inginnya anak melakukan sesuatu dengan caranya orang tua kan. Katanya mau membangun kreativitas, tapi kita sebagai orang tua udah ngunci. Gimana kita berharap mereka tangguh kalau mereka aja nggak terbiasa bertemu problem? Kalau orang tua sekarang kan kadang overreaktif. Tugasnya banyak, langsung orang tua wali kelasnya dimarahin, kepala sekolah di ini kan gitu. Kesadaran bahwa mendidik anak itu untuk masa depan mereka, dan kita orang tua itu masa lalu. Ini nyakit sih ngomong gini. Emang bisa kita pinter kalau nggak gagal?